teman-teman, selamat datang di Opinia Channel. Di video sebelumnya, kita telah membahas sejarah media sosial hingga munculnya raksasa Facebook. Kali ini, kita akan melanjutkan perkembangan selanjutnya dengan lahirnya pusparagam media sosial berikutnya dengan kekhasan masing-masing. Beri masukan pada kolom komentar, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami ya. Kamu juga bisa mendownload aplikasi Opinia melalui Play Store. Yang pertama, YouTube. Media sosial ini diluncurkan pada Februari 2005 oleh 3 mantan karyawan PayPal, Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Berbasis teknologi Adobe Flash Video dan HTML5, kala itu YouTube mampu menampung lebih dari 2 juta video per hari di situs webnya, dengan 20 juta pengguna aktif harian. Kemudian, Google mengakuisisinya senilai 1,6 miliar US dollar pada 2006. Menurut Business of Apps, ini menjadi salah satu akuisisi paling cerdas dalam 2 dekade terakhir. Karena popularitasnya yang terus melejit, majalah Time menyertakan YouTube sebagai sampul dalam edisi Person of the Year pada 2006. Pada 2014, YouTube meluncurkan layanan premium bertujuan untuk membatasi hilangnya pendapatan serta menjadikan tontonan bebas iklan. Berselang 4 tahun kemudian, YouTube meluncurkan program YouTube Music dan berhasil mencapai 30 juta pelanggan pada tahun 2020. YouTube juga baru-baru ini meluncurkan Shorts, tujuannya untuk menyaingi TikTok. Ini dianggap oleh beberapa analisis sebagai pukulan terbaik untuk melampaui pesaingnya, yakni TikTok. YouTube saat ini memiliki ratusan saluran dengan jutaan pelanggan di setiap topik dan menjadi saluran terlaris tahun 2021. Media sosial berikutnya ialah Twitter. Platform microblogging real-time ini diluncurkan pada Juli 2006 oleh beberapa mantan karyawan Odeo, yakni Jack Dorsey, Noah Glass, Evan Williams, dan Bill Stone. Awalnya, Twitter berbasis SMS yang tak terbatasi jumlah karakter. Namun, jika tweet atau kicauan yang dikirim lebih dari 160 karakter, SMS akan terkirim 2 kali, sehingga menghabiskan pulsa. Maka, diputuskan untuk menjadikannya 140 karakter saja agar simpel dan tidak menyedot banyak pulsa. Memasuki era smartphone, Twitter berganti wajah dan menyesuaikan perkembangan teknologi. Twitter tidak lagi berbasis SMS, tapi sudah beralih ke digital. Namun, jumlah maksimal 140 karakter tetap dipertahankan dan menjadi ciri khasnya. Hingga kemudian pada 2017 di-upgrade menjadi 280 karakter. Sejak dari awal diluncurkan, Twitter terus tumbuh dengan sangat pesat. Dari tahun ke tahun, jumlah tweet yang diunggah meningkat berkali-kali lipat. Menurut artikel The Daily Telegraph pada 2007, ada sekitar 400.000 yang diunggah. Angka tersebut meroket pada 2010 hingga mencapai lebih dari 50 juta kicauan per hari. Setahun berikutnya, pada 2011, meningkat lagi setidaknya ada 140 juta tweet yang diunggah setiap hari. Sampai Mei 2015, Twitter telah memiliki lebih dari 500 juta pengguna, 302 juta diantaranya adalah pengguna aktif. Pada Oktober 2022, Twitter secara sah diakuisisi oleh Elon Musk, senilai 44 miliar US dollar atau sekitar 687 triliun rupiah. Kemudian ada WhatsApp, sebuah aplikasi layanan perpesanan yang dibuat tahun 2009 oleh 2 mantan karyawan Yahoo, yakni Brian Acton dan Jane Huang. Ide untuk menciptakan sebuah aplikasi telekomunikasi itu muncul setelah Jane Huang menyadari potensi besar dari industri aplikasi App Store, setelah ia membeli iPhone pada Januari 2009. Di awal perkembangannya, WhatsApp banyak mengalami kendala. Bahkan demo WhatsApp yang dibuat Huang mendapat tanggapan kurang baik dari beberapa temannya. Kala itu, WhatsApp banyak memiliki kekurangan seperti menghabiskan daya baterai, aplikasi macet, dan sebagainya. Namun, itu tak membuat Huang putus asa. Didukung Brian Acton, Huang terus berupaya mengembangkan WhatsApp. Kerja kerasnya tak sia-sia. Setelah berbulan-bulan pada tahap beta, aplikasi WhatsApp akhirnya diluncurkan pada November 2009 secara eksklusif di App Store. Hadirnya WhatsApp secara perlahan menggeser dominasi presidennya, yakni layanan pesan singkat atau yang sering disebut SMS, serta pesan instan BlackBerry Messenger dan Yahoo Messenger. WhatsApp lebih diminati karena dianggap lebih cepat dan gratis dalam mengirim pesan, baik lokal maupun internasional. WhatsApp sukses besar. Hanya butuh waktu kurang lebih setahun,
Pada April 2011, WhatsApp menjadi salah satu dari 20 aplikasi teratas di App Store Amerika Serikat. Di bulan ini, WhatsApp juga mendapat investasi miliaran dolar pertamanya pada Sequoia Capital. Hingga Februari 2013, WhatsApp memiliki sekitar 200 juta pengguna aktif dan 50 anggota staf. Sequoia menginvestasikan 50 juta US dollar lagi dan WhatsApp bernilai 1,5 miliar US dollar. Dalam posting blog Desember 2013, WhatsApp mengklaim jumlah penggunanya meningkat 2 kali lipat, menjadi 400 juta pengguna yang aktif menggunakan layanan ini setiap bulan. Pada Februari 2014, Facebook Company mengakuisisi WhatsApp senilai 19 miliar US dollar. Nilai tersebut menjadi pembelian terbesar dalam sejarah terkait nilai akuisisi sebuah produk. Perkembangan WhatsApp terus melesat. Berdasarkan laporan Business of Apps, diketahui total pengguna aktif WhatsApp secara total telah mencapai 2,41 miliar orang pada kuartal 3 tahun 2022. Angka ini naik drastis jika dibandingkan satu dekade terakhir. Jika hari ini penduduk di bumi diperkirakan mencapai 8 miliar jiwa, itu artinya sekitar 3 dari 10 penghuni bumi adalah pengguna WhatsApp. Berikutnya ada Instagram, yakni medsos untuk berbagi foto dan video pendek. Didirikan pada 6 Oktober 2010 oleh Michelle Krieger dan mantan karyawan Google, yakni Kevin Systrom. Ide untuk menciptakan Instagram datang ketika Systrom sedang berlibur bersama Krieger di Meksiko tahun 2010. Awalnya mereka mengembangkan platform medsos multifitur bernama Burn yang berfokus pada basis lokasi. Setelah menambahkan fitur berbagi foto, akhirnya muncullah ide untuk menerapkan filter pada gambar yang menjadi dasar utama nilai jual Instagram. Hal yang menarik, ketika akan diluncurkan, mereka hanya memiliki modal sebesar 500.000 US dollar yang digunakan untuk menambah fokus pada elemen gambar. Sejak itu lahirlah Instagram. Kurang dari 2 tahun beroperasi, Facebook mulai melirik dan mengakuisisi Instagram senilai 1 miliar US dollar. Systrom tetap sebagai CEO hingga tahun 2018, tapi Krieger memilih untuk keluar. Instagram berkembang dengan cepat dan pada 2018 menjadi salah satu platform media sosial terbesar di dunia dengan 1 miliar pengguna aktif. Instagram telah memainkan peran sentral dalam budaya populer abad ini dengan julukan influencer yang menjadi demografi utamanya. Platform ini mendapat beberapa kritik atas perannya dalam dunia industri. Karena gambar Photoshop editan palsu sering digunakan untuk menjual produk, akhirnya Instagram menambahkan filter dan tag untuk memastikan item yang dipotret merupakan produk orisinal. Berdasarkan laporan Meta Platform Inc., pada kuartal 3 tahun 2022, pengguna Instagram secara global telah mencapai sekitar 2 miliar, nyaris mendekati pengguna Facebook yang berjumlah 2,96 miliar. Media sosial berikutnya yakni Line, sebuah aplikasi mengirim pesan instan secara gratis antar pengguna. Dirilis pertama kali pada Juni 2011 oleh perusahaan Jepang bernama NHN Corporation. Awalnya, aplikasi ini dikembangkan sebagai solusi darurat untuk karyawan perusahaan tersebut saat terjadi gempa bumi di Tohoku pada tahun 2011. Sebagai alat komunikasi, Line menawarkan berbagai fitur yang sangat menarik, berupa free call dan video call. Di samping itu pula dilengkapi stiker-stiker lucu untuk mengirim pesan, yang membuat aplikasi ini semakin digemari banyak orang. Menurut laporan Business of Apps pada 2021 tentang waktu 10 tahun sejak berdiri, Line telah digunakan oleh 178 juta pengguna aktif yang tersebar di lebih dari 230 negara. Tak mau kalah, di tahun yang sama, Tencent, perusahaan raksasa teknologi asal Cina, meluncurkan aplikasi dan layanan serupa Line, diberi nama WeChat. Tencent mencoba menarik minat pengguna di luar Cina, terutama Amerika dan Eropa, tapi gagal. WeChat hanya populer di Hong Kong dan beberapa wilayah di Asia Tenggara saja. Lalu ada Telegram, sebuah aplikasi perpesanan instan multiplatform berbasis cloud yang gratis dan bersifat nirlaba. Dirilis pada Agustus 2013 oleh dua bersaudara Nikolai dan Pavel Durov. Telegram kala itu menjadi platform terbesar di domestiknya sendiri, yaitu Rusia. Awalnya berkantor pusat di St. Petersburg, namun tim Telegram berulang kali mendapat teguran secara yurisdiksi.
Maka, untuk menghindari banyak peraturan yang bermasalah di negara asalnya, akhirnya Telegram memindahkan pusat operasionalnya ke Dubai. Dan secara sah juga terdaftar di London, Berlin, dan Singapura. Telegram dibuat dengan maksud menantang keunggulan WhatsApp dan mengklaim struktur enskripsi multipusat datanya lebih aman daripada Facebook. Penggunanya dapat memilih obrolan rahasia di pengaturan pesan yang dapat terhapus sendiri. Berdasarkan data Business of Apps, pada Juni 2022, pengguna aktif bulanan Telegram telah mencapai 700 juta orang. Kendati kini, Telegram telah meluncurkan program monetisasi, tapi itu dilakukan hanya untuk menutup biaya infrastruktur dan gaji pengembang. Durov menandaskan, meraup keuntungan tidak akan pernah menjadi tujuan akhir kami. Berikutnya lagi ada TikTok. Sebelumnya bernama Douyin, sebuah aplikasi video pendek yang diluncurkan oleh perusahaan teknologi raksasa asal Cina, ByteDance pada September 2016. Di aplikasi ini, pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung. Zhang Yiming, pendiri dan CEO ByteDance, memasukkan platform AI ke dalam aplikasi tersebut yang mampu mengidentifikasi minat pengguna melalui video. Aplikasinya nyaman dan mudah digunakan. Tak pelak, hanya dalam jangka waktu 1 tahun, Douyin telah memiliki sebanyak 100 juta pengguna dan 1 miliar jam tayang setiap harinya. Karena kepopulerannya meningkat pesat, pada 2017, ByteDance memutuskan untuk memperluas jangkauan Douyin hingga keluar Cina dengan nama baru yaitu TikTok. Setahun setelah itu, pada Oktober 2018, TikTok telah merajai Amerika Serikat menjadi aplikasi paling banyak diunduh di negeri Paman Sam itu. Rekor pertama sebuah aplikasi asal Cina yang menembus pasar Amerika Serikat. Seakan tak terbendung, pada Februari 2019, TikTok mencapai 1 miliar unduhan secara global. Berdasarkan data Business of Apps, pada kuartal 3 tahun 2022, ada 1,53 miliar pengguna aktif bulanan TikTok di dunia. Dan yang terakhir, media sosial asal Indonesia, Opinia. Diluncurkan pada 15 Agustus 2021, platform ini dirintis oleh beberapa anak muda bangsa dengan Arif Mustafa sebagai CEO dan inisiatornya. Mereka gelisah akan semakin melunturnya budaya literasi di tengah gempuran hadirnya media-media sosial berbasis visual atau video. Dengan semangat berbagi inspirasi yang menjadi tagline Opinia, platform ini mengajak seluruh penggunanya untuk terus-menerus berkarya melalui tulisan, baik fiksi maupun non-fiksi. Dan semua jenis tulisan itu terwadahi di Opinia. Ada opini, esai, puisi, cerpen, cerbung, resensi, humor maupun berita. Opinia menawarkan pengalaman bermedia sosial yang berbeda dibanding media sosial lainnya. Kini, di usianya yang baru 1,5 tahun, Opinia telah berkembang pesat menjadi salah satu media sosial yang populer di Indonesia. Dengan sistem reward yang diberi nama Pop Reward, sebuah apresiasi berupa finansial, merchandise, sistem level, dan ads revenue sharing dalam program kemitraan. Opinia ingin dunia literasi menjadi wadah yang bisa diandalkan untuk mendatangkan income bagi siapapun yang berkecimpung di dalamnya. Sebagai CEO, Arif Mustafa berharap dengan hadirnya Opinia, dunia literasi Indonesia di masa mendatang semakin berkembang dan maju. Dan opinian atau sebutan pengguna Opinia bisa menjadi profesi yang menjanjikan layaknya selebgram atau YouTuber. Well, demikian ulasan kita kali ini. Tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.